Shalom saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu Bapa, bantulah diri kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami dengarkan, hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi kami, sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan cara-Mu, dalam kami bertindak, kami bisa bertindak sesuai kehendak-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjang tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebar kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Topik renungan kita kali ini adalah tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya ambil nats Alkitab dari Yeremia 1 ayat 5. Di sana dikatakan, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Saudara-saudara yang terkasih, saat kita lahir ke dunia ini, kita sudah diberi talenta masing-masing oleh Tuhan. Kalau kamu ingin hidup yang berarti dan maksimal, gunakanlah talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk mengerjakan apa yang menjadi talenta atau keahlianmu. Mengapa demikian? Karena Tuhan menciptakanmu sebagai pribadi yang unik. Dia menuliskan segala rencana atas hidupmu, bukan ketika kamu lahir, namun jauh sebelum itu, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu dan apa yang harus kamu lakukan. Seperti dikatakan di ayat Yeremia 1 ayat 5 tadi, Tuhan telah mengenal kita saat kita masih dalam kandungan ibu kita. Tuhan adalah pribadi yang lebih dekat dan mengenal kita dari siapapun di dunia ini. Bahkan, Dia telah merencanakan segala sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja saudara-saudara, Tuhan juga mengarahkan dan membentuk hidup kita hingga kita siap untuk penggenapan rencana itu. Langkah demi langkah dalam kehidupan ini, Tuhan rancang untuk mempersiapkan kita menggenapi rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dia mempersiapkan kita dengan keahlian yang kita perlukan, sikap dan mental yang kita butuhkan, dan segala sumber daya agar bisa membuat rencana itu terwujud. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu bisa tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan rencananya yang kudus dan mulia bagimu. Sekalipun saat ini yang terjadi di hadapanmu adalah kekacauan dan sesuatu yang buruk, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan yang indah bagi kita akan terjadi. Seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan untuk kita. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah hidup kita. Dia menuntun kita, menunjuk arah, memberi nasihat, dan memberi kita dengan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menggenapi rencananya. Saudara-saudara yang terkasih, coba kita renungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kamu benar-benar bisa kerjakan dengan baik dan bagaimana Tuhan menuntunmu sampai kamu bisa belajar berbagai keahlian itu? Yang kedua, apa yang membuatmu sulit menemukan apa yang menjadi tujuan khusus yang sudah Tuhan tentukan bagimu? Yang ketiga, jika kamu tahu dengan jelas apa rencana Tuhan dalam hidupmu,
bagaimana hal itu akan mengubah caramu menjalani hidup. Oke, mari kita renungkan 3 pertanyaan tersebut, saudara-saudara. Dan saudara bisa menuliskan jawaban di kolom komentar supaya bisa berbagi dengan yang lainnya. Haleluya. Demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu dalam nama Kristus. Kami berdoa. Amin.